Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, masih melanjutkan tentang faedah-faedah pernikahan. Jadi kemarin sudah disebutkan bahwasannya usaha di dalam memperoleh anak itu merupakan satu qurbah, itu ibadah kepada Allah ketika ada 4 perkara. Yang pertama, mencocoki kecintaan Allah di dalam menetapkan jenis manusia di alam semesta. Kemudian yang kedua, mencari kecintaan Rasulullah SAW, yaitu dengan memperbanyak umatnya. Kemudian yang ketiga, yaitu mencari barokah dari doa anak yang soleh. Kemudian yang keempat, mencari syafaat ketika anak tadi meninggal dunia dalam keadaan masih kecil. Nah, 4 perkara ini sekarang akan dirinci satu persatu oleh Imam Ghazali. Kata beliau, wa ammal wajhul awwalu, adapun segi yang pertama, fahuwa addaqul wujuh, maka adapun segi yang pertama ini adalah addaqul wujuh, paling halusnya sisi-sisi, wa ab'aduha, dan paling jauhnya segi-segi, an afhamil jamahir, dari pemahaman-pemahaman kebanyakan manusia. Wa huwa ahaqquha, dan segi yang pertama ini adalah paling benarnya segi, wa aqwaha, dan paling kuatnya segi. Inda dzawil basair, menurut orang-orang yang memiliki pandangan hati, an-nafidati, yang tembus, fi ajaibi sunillah, di dalam keajaiban-keajaiban ciptaan Allah, wa majari hikamihi, dan di dalam tempat-tempat berjalannya hikmah-hikmahnya Allah. Wa bayanuhu, penjelasan wajhul awal adalah anna sayyidah, bahwasanya tuan, idza sallama, apabila dia menyerahkan, ila abdihi, kepada budaknya, al-badla, bibit, wal alatil harthi, dan menyerahkan kepada budaknya tadi alatil harthi, alat-alat pertanian, wahaya'a, dan tuan tadi mempersiapkan lahu, bagi budak tadi, ardan muhayya'atan, yaitu bumi yang telah dipersiapkan lahan, lil hirasah, untuk bercocok tanam. Wa kanal abdu, dan adalah budak tadi itu qadiran, mampu, alal hirasah, atas melakukan bercocok tanam. Wa wakala, dan tuannya tadi itu menyerahkan bihi, pekerjaan itu semua, man, kepada orang, taqadahu alaiha, kepada orang yang sanggup menggarapnya, yang sanggup bercocok tanam. Maksudnya adalah menyerahkan kepada budaknya tadi. Fa in takasalah, maka jika budaknya tadi itu males-malesan, wa atala, dan membiarkan alatal harthi, membiarkan alat pertanian, wa tarakal badlah, dan budak tadi membiarkan badla, bibit tanaman tadi, dha'ian, dalam keadaan tersia-siakan, hatta fasada, sehingga bibit tadi itu rusak. Wa dafa'ah, dan dia menolak al-muwakila, kepada orang yang memasrahkan, menolak kepada tuannya, an nafsihi, dari dirinya, binau'in minal hilah, yaitu dengan macam daripada hilah, alasan, kana mustahiqan, maka adalah budak tadi itu adalah orang yang berhak, lil makti, kepada dibenci, wal atab, dan kepada dicela, min sayyidihi, dari tuannya. Jadi untuk menjelaskan segi yang pertama ini, wajhul awal yang ini, segi pertama ini, di sini Imam Ghazali menjelaskannya dengan jalan perumpamaan. Yaitu misalnya, kata beliau, ada seorang tuan yang dia ini menyerahkan kepada budaknya bibit-bibit tanaman. Dan tidak hanya itu, budak tadi juga diberi alat-alat pertanian komplit. Kemudian setelah itu dipersiapkan bumi atau lahan yang digunakan untuk bercocok tanam. Jadi intinya seluruh kebutuhan untuk pertanian, untuk bercocok tanam, itu semuanya sudah diberikan kepada budak tadi. Tinggal budak tadi itu nggarap apa yang sudah menjadi kewajibannya.
Dan budak tadi itu mampu atas bercocok tanam. Nah, ketika sudah diserahkan itu semua kepada budak tadi, tapi kok budak tadi itu malah malas-malesan di dalam menggarap tanah tersebut, bahkan dia membiarkan bibit-bibit tanaman tadi dalam kondisi tersia-siakan dan rusak dan yang lain-lainnya, maka adalah budak tadi, itu kata Imam Ghazali, itu adalah budak yang layak dicela dan dibenci oleh tuannya tadi. Nah, begitu juga manusia, ketika segala fasilitas untuk bercocok tanam, untuk memiliki anak, itu sudah diberikan oleh Allah SWT. Allah telah memberikan kepada manusia kekuatan syahwat, kemudian alat untuk menyalurkan syahwat juga sudah diberi oleh Allah SWT, yaitu berupa dzakar. Kemudian Allah telah berikan kepadanya bibitnya, yaitu air mani. Kemudian sudah diberikan lahan untuk bercocok tanam, yaitu rahimnya seorang perempuan. Tetapi kok dia malas-malasan menggarapnya, dia biarkan begitu saja, alatnya dibiarkan nganggur, kemudian ladangnya itu enggak digarap, maka orang yang semacam ini layak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak melaksanakan tugas daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggarap, yaitu jenis manusia di muka bumi ini, yaitu supaya dia memiliki anak. Nah, di sini Imam Ghazali jelaskan, wallahu, adapun Allah, khalaqa zaujaini, Allah telah menciptakan zaujaini, dua pasang, laki-laki dan perempuan. Allah telah ciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian wa khalaqadz dzakara, Allah telah membuat alatnya, alat untuk membuat anak, yaitu dzakar. Allah ciptakan dzakar, wal unthayaini, dan dua telurnya, yaitu ada pelernya. Dzakar itu kan ada pelernya. Allah ciptakan dzakar dan Allah ciptakan dua telur. Wa khalaqal nutfah, dan Allah ciptakan nutfah, air mani, fil qafar, yaitu di qafar ini tulang punggung, yaitu Allah telah siapkan nutfah tadi pada tulang punggung. Wahayya, dan Allah telah mempersiapkan laha, bagi nutfah tadi, bagi air mani tadi, fil unthayaini, pada dua telur tadi, urukon, Allah telah mempersiapkan urat-urat, yaitu batang dzakar maksudnya, wa majaria, dan tempat-tempat berjalannya. Alat keluarnya untuk air mani itu juga Allah sudah persiapkan. Kemudian wa khalaqar rahimah, Allah menciptakan rahim perempuan, qararan, untuk sebagai tempat tetapnya air mani, wa mustaudaan, dan Allah telah siapkan rahim tadi sebagai tempat dititipi air mani, lil nutfah, untuk air mani. Wasallata, dan Allah SWT telah menguasakan mutaqadus syahwah, kepada kehendak syahwat. Allah ciptakan syahwat juga ala kulli wahidin, atas setiap seorang, minad dzakari, dari laki-laki, wal untha, dan dari perempuan. Nah, kata Imam Ghazali, fahadhil af'al, adapun perbuatan-perbuatan Allah ini menciptakan itu semua, wal alat, dan adapun alat-alat ini semua, alat-alat untuk membuat anak ini semua, ini tashhadu, ini bersaksi, bilisanin dalqin, dengan lisan yang fasih, fil i'rab, di dalam menyatakan, menampakkan, an muradi khaliqiha, dari kehendak penciptanya itu semua. Jadi apa-apa yang telah Allah perbuat ini, yaitu menciptakan sarana-sarana itu semua, kemudian adanya alat-alat ini semua, itu semua menjadi saksi dengan lisan yang fasih di dalam menunjukkan kehendak zat yang menciptakan, yaitu Allah menghendaki adanya pembibitan antara laki-laki dan perempuan sehingga menghasilkan anak. Watunadi, dan perbuatan-perbuatan ini semua, wal alat, dan alat-alat ini semua, menyeru arbabal albab, kepada pemilik-pemilik
akal pikiran kepada orang-orang yang memiliki akal pikiran bita'rifi ma dengan memperkenalkan ma sesuatu uiddat yang telah dipersiapkan lahu untuk ma. Hadza ini walau lam yusorrih bihil khaliq ala lisani rasulihi, walaupun tidak menjelaskan dengan ini semua al khaliqu zat yang menciptakan ala lisani rasulihi melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam bil muradihi dengan kehendaknya haitsu qol di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tanakahu saling menikahlah kalian taksuru niscaya kalian akan menjadi banyak. Fakaifah maka kenapa mengapa itu semua nggak bisa dipahami oleh kebanyakan manusia? Waqad soroha padahal Allah telah menjelaskan bil amri dengan perintah wabaha dan Allah SWT telah menegaskan menjelaskan bisiri dengan rahasia. Maka kenapa itu semua makna yang tersimpan daripada ini semua nggak bisa dipahami oleh manusia, padahal Allah SWT telah menjelaskan dengan perintah dan Allah SWT telah menjelaskan dengan rahasia. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.